Halo, welcome back to my channel. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai aliran energi pada ekosistem. Untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10 SMK. Nah, penjelasannya ya. Kompetensi dasar pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.4, memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dapat menyebutkan pengertian rantai makanan. Yang kedua, menjelaskan konsep jaring-jaring makanan. Yang ketiga, menganalisis masalah lingkungan berdasarkan konsep rantai makanan. Yang keempat, menentukan solusi masalah lingkungan berdasarkan konsep rantai makanan. Yang kelima, menyimpulkan faktor-faktor penyebab kerusakan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, membuat bagan penyusun piramida ekologi. Berikut ini peta konsepnya. Kita akan mempelajari aliran energi pada ekosistem. Yang pertama, pada rantai makanannya, kemudian jaring-jaring makanannya, kemudian tingkat trofiknya, dan piramida ekologinya. Sebelumnya, kita harus membahas dulu apakah itu aliran energi. Seperti kita ketahui, untuk bergerak, bernafas, dan aktivitas lain, makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, dari manakah energi dari makhluk hidup itu? Setiap makhluk hidup membutuhkan energinya untuk melakukan segala aktivitas. Energi dapat beberapa macam, dari energi panas, energi kimia, energi cahaya, dan lain-lainnya. Menurut hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat juga dimusnahkan, tetapi dapat berubah ke bentuk lain. Sehingga makhluk hidup tidak dapat menciptakan energinya sendiri, tetapi mereka memperoleh energinya dengan cara mengubah energi yang diambilnya dari lingkungan ekosistem. Nah, apakah aliran energi itu? Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Aliran energi dimulai dari yang paling luar, yaitu energi yang berasal dari cahaya matahari. Selanjutnya, cahaya matahari masuk ke dalam ekosistem melalui tumbuhan. Tumbuhan menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia dari tumbuhan mengalir masuk ke dalam tubuh herbivora bersama-sama dengan makanan. Energi kimia dalam hewan herbivora selanjutnya mengalir masuk ke dalam tubuh hewan karnivora bersama dengan makanannya. Terakhir, energi kimia tersebut akan masuk ke dalam tubuh jasad renik saat hewan karnivora mati dan diuraikan oleh jasad renik. Nah, begitulah aliran energi itu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Berikut ini contoh dari rantai makanan. Terdapat tumbuhan padi, kemudian dimakan oleh ayam. Energi dari padi berpindah ke ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular, sehingga energi dari ayam berpindah ke ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Energi dari ular berpindah ke elang. Nah, selanjutnya elang yang akhirnya mati akan diuraikan oleh jamur atau pengurai. Selanjutnya, kita akan mempelajari tingkat trofik. Tingkat trofik adalah tingkatan organisme yang mempunyai sumber makanan tertentu. Jadi, kedudukan individu dalam suatu rantai makanan. Nah, ini adalah gambarnya. Tingkat trofik tergantung beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah jumlah energi yang masuk ke dalam ekosistem. Tingkat trofik dapat dikelompokkan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, ini adalah contoh dari tingkat trofik. Yang untuk trofik pertama itu dari produsen, trofik kedua ini adalah konsumen tingkat 1, trofik ketiga adalah konsumen tingkat 2, trofik keempat ini adalah konsumen tingkat 3.
Kemudian tingkatan trofik menurut Botkin and Keller 2005 bahwa terbagi menjadi 5. Yang pertama, tingkat trofik 1, produsen atau organisme autotrof. Seperti kita ketahui sebelumnya, organisme autotrof adalah organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya, tingkat trofik kedua adalah organisme heterotrof dan konsumen herbivora. Herbivora adalah organisme yang memakan tumbuhan. Selanjutnya, tingkat trofik ketiga adalah organisme heterotrof atau karnivora, yaitu organisme yang memakan hewan lain. Selanjutnya, tingkat trofik keempat adalah konsumen pemakan, hewan karnivora yang lebih tinggi dari hewan tingkat 3. Kemudian tingkat trofik kelima adalah organisme pengurai atau decomposer. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Dikatakan kompleks karena interaksi makan dan dimakan terjadi tidak hanya melibatkan dua organisme saja, melainkan melibatkan banyak organisme yang saling memakan. Contohnya, misalnya ya, dalam ekosistem darat, padi tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi juga dimakan oleh belalang. Selanjutnya, masing-masing konsumen primer akan dimakan oleh konsumen sekunder yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa rantai makanan yang saling terhubung menjadi jaring-jaring makanan. Kemudian pada contoh ini adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Seperti kita ketahui, produsennya adalah klep atau ganggang. Kemudian juga ada fitoplankton sebagai produsen. Misalnya kita ambil contoh dari fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini ada yang dimakan oleh plankton, ada juga yang dimakan oleh black rockfish. Zooplankton juga dimakan oleh kelp bass. Kemudian dari kelp bass ini kemudian dimakan oleh batstar. Nah, kalau kita lihat dari ganggang, dari kelp, ganggang ini dimakan oleh sea urchin. Kemudian sea urchin ini dimakan oleh sea otter atau berang-berang laut. Berang-berang laut dimakan orca atau paus orca. Nah, paus orca ketika mati kemudian dia akan diorekan oleh si kukumber ini ya, mentimun laut. Nah, ini ada contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, ini ada contoh jaring-jaring makanan. Nah, ini pada rumput yang pertama sebagai produsen dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Katak juga bisa dimakan oleh burung hantu. Kemudian pada rantai makanan yang kedua, rumput dimakan belalang, dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, selanjutnya rumput dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu. Rantai makanan selanjutnya adalah rumput dimakan tikus, dimakan elang. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan rubah. Nah, kemudian rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Bisa juga rumput dimakan kelinci, dimakan rubah. Nah, itu tadi ada beberapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh African Savanna Food Web. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada padang rumput Afrika. Ada beberapa produsennya. Yang pertama dari rumput nomor 1, kemudian dari nomor 2 ada pohon akasia, kemudian yang nomor 3 ini yang ada gajahnya ini adalah buah-buah, pohon buah-buah. Nah, kemudian untuk konsumen pertamanya ada ostrich, zebra,
Thomson gazelle, wildebeest, grasshopper, giraffe, dan elephant. Konsumen sekundernya adalah lion, cheetah, secretary bird, dan harrier eagle. Kemudian decomposer dan detrivornya adalah bakteri, fungi, dan dung beetle. Nah, ini saya beri contoh satu rantai makanannya, misalnya rumput dimakan oleh zebra, kemudian zebra dimakan oleh cheetah. Nah, ini contohnya ya, cheetah kemudian diuraikan oleh bakteri maupun fungi. Kemudian bisa juga dari rantai makanan rumput yang dimakan oleh wildebeest dimakan oleh singa. Nah, untuk contohnya dari produsen pohon akasia. Pohon akasia nanti dimakan oleh giraffe atau jerapah. Nah, jerapah kemudian misalnya kalau yang anak jerapah dimakan oleh singa, dan singa diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya ini jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Jadi kalau bisa dilihat terdiri dari beberapa rantai makanan. Ini juga terjadi di padang rumput seperti yang tadi ya, jika digambarkan ternyata tidak hanya beberapa hewan, tidak hanya beberapa konsumen primer saja, konsumen sekundernya juga ada, konsumen tersiernya juga banyak. Nah, ini yang lebih kompleks. Untuk produsennya dari rumput merah, dan akasia. Konsumen primernya dari belalang, semut, ini ada kelinci juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi dibagi menjadi 3. Yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, yang ketiga adalah piramida energi. Piramida jumlah merupakan diagram batang yang menunjukkan jumlah relatif organisme dalam suatu rantai makanan. Sedangkan piramida biomasa menggambarkan ukuran berat kering atau massa dari seluruh organisme dalam satu tingkat trofik pada waktu tertentu. Sedangkan piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada suatu tingkat trofik. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik dalam suatu ekosistem. Nah, mengapa piramida energi dianggap sebagai model piramida terbaik? Ada 3 alasannya. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Dan yang ketiga, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komoditas suatu ekosistem. Jadi itu 3 alasan mengapa piramida energi dianggap sebagai model piramida yang terbaik. Nah, berikut ini adalah gambar dari piramida energi. Energi yang pertama kali diterima oleh produsen. Produsen memperoleh energi 100% dari matahari, jadi cahaya matahari. Kemudian 100% dari produsen tadi diterima 10% oleh konsumen primer. Konsumen primer mendapatkan 10% energinya, kemudian sampai di konsumen sekunder 1%. Kemudian pada konsumen ketiga 0,1%. Kemudian pada predator yang terakhir ini ada 0,01%. Jadi piramida energi menggambarkan energi yang hilang. Nah, pada akhirnya semakin ke atas semakin sedikit energi yang didapatkan.
Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.